ya indeks nggak bisa seperti itu. Jadi menurut saya untuk dalam waktu dekat, saya rasa market masih akan dalam tren yang non-trending sih. Tapi kalau bicara sampai akhir tahun, saya lumayan optimis nih, Ci. Ya, mungkin salah satu katalis kalau kita lihat fundamental ya. Ini kan hari Kamis, koreksi kalau saya salah, The Fed kan akan ngumumin suku bunga. Gitu, dan ya mungkin waktu itu saya sama CVV kan juga ke Bursa Singapura ya, Ci ya. Bursa Singapura gitu ya, ada ke JP Morgan. Ya, meskipun saya nggak ikut, Ci. Nggak tahu CVV ikut nggak waktu itu. Yang ke JP Morgan, di mana JP Morgan juga bilang bahwa ada potensi suku bunga itu bisa nggak naik lagi atau bahkan dipangkas gitu, atau cut rate istilahnya. Dan ya ini menarik gitu, di minggu ini di hari Kamis kita bisa perhatiin nih apakah memang The Fed akan nggak naikin lagi suku bunga ya, atau bahkan cut rate. Nah itu kalau itu terjadi, menurut saya itu akan jadi dampak yang cukup positif gitu ya, bagi Dow Jones sendiri ataupun mungkin bagi kita IHSG. Jadi mungkin katalis-katalis ke depannya menurut saya masih potensial untuk bisa ngangkat market secara keseluruhan ke 7.000. Gitu sih. Oke, jadi kan mungkin saat ini masih adem-adem gitu, nggak ada isu yang gereng gitu ya. Oh, Betul. Nah, nunggu katalis nih buat ngedobrak 7.000 tuh butuh tenaga, butuh isu yang benar-benar fokus ya, Om ya. Nah, ini Betul, kan sementara juga kondisi kiri kanan ya, nanya ke orang-orang yang dagang retail gitu agak-agak sepi sebetulnya, Om ya. Betul banget. Karena ya sahamnya gitu-gitu aja kalau kita lihat, sebenarnya mostly pergerakannya di situ-situ aja. Kan penjualan dari emiten-emiten tersebut juga mungkin ya performanya ya. Terus Q2 udah pada beres. Jadi kita betul-betul sepi katalis ya Om ini ya September ya. Ya, betul seperti yang GVV bilang. Ya. LK-nya udah selesai, dividen juga mostly udah pada dibagiin. Betul. Jadi memang ya karena katalis gitu, nggak ada alasan untuk bisa tiba-tiba break, belum. Nah ini cuman kita untungnya punya komoditas sama EBT ya Om. Betul. Yang lagi hot. Nih. Nah, sekarang kan kita udah tahu nih ya, tadi ngobrol sama dari view-nya Om Silent nih, level 7.000 apa sih gitu kan, nggak ditembus-tembus nih, kita mesti gotong royong ya, berarti kita nunggu, sering-sering kita pasang telinga, baca koran, ada katalis yang rame, nah itu nih ya, yang bisa. Nah ini kita siap-siap ya Om, kalau misalnya nih level 7.000 bisa di break nih, kita bisa beli saham apa aja nih yang menarik, yang biasa kalau ini indeks narik, nah ini yang saham-saham ini yang ikutan gitu Om. Oke, disclaimer on dulu ya Ci ya. Ini biasa kalau udah mulai sebut nih langsung pada hakan. Disclaimer on dulu ya, teman-teman bisa analisa ulang. Ya, jadi kalau biasanya sektor. Iya, betul. Nah, kalau biasanya saya melihat ya Ci ya, ke market sendiri, memang kalau IHSG-nya valid ya, valid tembus, biasanya tetap banking jadi sektor yang sangat berperan penting, vital ya. Banking yang BRI, BCA dan sebagainya. Itu kita bisa lihat nanti foreign masuk lagi. Itu bisa kelihatan indikator yang paling gampang untuk banking. Ya, dan ya buat teman-teman yang hobinya suka saham-saham yang aman-aman aja, yang potensi untuk naik turunnya drastis itu kecil, ya banking gitu ya. Kecuali teman-teman mungkin akun syariah, bisa cari opsi lain. Itu banking. Gitu. Lalu kalau misalnya 7.000 dan kebetulan kan ini udah mau window dressing ya Ci ya. Kita nih mungkin sebulan 2 bulan lagi kita udah mau bahas window dressing. Memang emiten-emiten yang banyak dipegang oleh fund manager secara historis ya teman-teman ya. Bukan berarti akan terus repeat, tapi secara historis memang berpeluang untuk naik gitu ya pada periode-periode window dressing atau menjelang akhir tahun. Ya simpelnya biasanya kalau fund manager itu benchmarknya bisa dari IDX LQ45, kalau enggak IDX 30, itu paling common mereka pakai sebagai benchmark. Nah, emiten-emiten tersebut yang mungkin teman-teman bisa cek. Tapi balik lagi, kalau saya mungkin lihatnya lebih ke spesifik nih, Ci. Gitu. Jadi mungkin saya nggak top down kalau trader ya. Mungkin kita bisa langsung dari bottom up. Jadi kita ngecek aja emitennya, tentu kita cek katalis. Ya, kayak let's say kan kalau udah tahu nih harga minyak lagi naik, emiten apa aja sih yang bergerak di sektor minyak misalnya. Ketemulah ada Medco, ada Elsa gitu kan. Misalnya lagi ada energi gitu ya. Kalau gas ada Raja, ada Pegas misalnya. Nah, ketika kita udah tahu langsung ngecek aja emitennya. Karena
biasanya dalam satu sektor nggak semua langsung naik. Mungkin itu yang saya perhatiin gitu. Jadi let's say kalau misalnya banking naik gitu, mungkin yang paling naik paling BRI, BCA. Belum tentu BMRI atau BBNI itu naiknya serupa. Gitu. Jadi saya lebih suka bottom up. Oh, Medco yang naiknya lagi paling tinggi. Ya udah kita ridingnya sama Medco. Karena baik itu kita scalper tech-tech-nya enak, karena kan trading range-nya enak ya, naik turunnya cepat. Trend following juga oke gitu karena pergerakannya lagi oke. Sedangkan kalau contoh kita lihat Elsa misalnya, pergerakannya kan beda jauh ya. Elsa dan Medco tuh pergerakannya beda jauh. Satu kayak siput lama banget, Medco-nya naik turun naik turun. Gitu. Jadi saya rasa lebih lebih cenderung yang bottom up. Dan balik lagi kalau kita bicara akhir tahun, yang nggak bisa dilupakan batu bara. Itu karena mau bagaimanapun musim winter ya di daerah Eropa dan sekitarnya, di daerah barat, demand batu bara pasti tinggi. Itu udah hal yang nggak bisa dibantah karena itu udah fakta. Gitu kecuali nanti tiba-tiba di barat akhir tahun nggak musim winter tuh musim panas mungkin itu beda cerita gitu. Tapi kalau memang masih winter demandnya tinggi, harga batu bara up. Meskipun dalam beberapa waktu terakhir kan harga batu bara mulai up juga ya Ci ya. Rebound juga. Nah itu bisa jadi katalis. Emiten apa tuh banyak. Ada Rola, PTBA, ITMG, sekarang juga ada Bayan Resources misalnya. Nah, itu tinggal kita combine pakai teknikal mana yang uptrend, confirm, kita masuk di situ. Gitu sih. Nih ya, Bapak Ibu, diseleksi ulang ya, Disclaimer on ya. on. Jadi kira-kira ini kalau misalnya ada mau naik indeksnya, kita radarnya kemana nih dulu yang di baratnya gitu ya. Pilih juga yang kinerjanya bagus ya. Silent. Oke. Ini kan kita mau nanya juga nih. Om, sebenarnya ya, kalau pakai trend follow, ibaratnya kan kalau tadi saya bisa ambil kesimpulan, aliran Om trader lebih ke trend following ya kayaknya Om. Untuk swing iya. Saya menggunakan trend follow untuk swing ya, untuk swing iya. Iya. Nah, ini kan kalau saya lihat ya kalau trend following kan kalau dapat saham yang benar-benar uptrend itu dapatnya bisa tebal ya, Om. Oh, tebal banget sih. Tebal banget. Iya. Betul. Yang uptrend pakai trend following dapatnya tebal ya. Betul. 2 digit minimal ya, Om. Yes. Nah, tapi sebetulnya kelemahannya Om, kan saya tuh sebenarnya senang trend following kan kalau rugi dalam juga nggak ke bawah kan dia udah kabur duluan kan ya kalau gitu trennya balik ya, Om. Iya, betul, nah, betul. Tapi resiko kalau pakai trend following. Oke. Bener ya seperti yang disebut CVV bahwa tetap ada resiko teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman belajar di luar ada yang bilang, wah ilmu ini tanpa resiko pasti berhasil, itu udah pasti pembohongan publik. Karena mau bagaimanapun gak ada yang pernah 100% ilmu itu 100% works. Gitu. Ya, gak ada yang 100%. Jadi pasti ada fail, tetap ada resiko, apapun ilmu, apapun teori yang kita pakai. Gitu ya. Dan kalau bicara trend following, menurut saya mungkin resiko yang bisa muncul itu karena mungkin kita salah mengidentifikasi. Itu mungkin ya sometimes saya pribadi juga kadang udah analisa-analisa, oh ternyata masih ada salah. Salahnya biasanya contoh misalnya, biasanya kan kalau trend following kalau mau dapat seperti CVV bilang nih, mau dapat cuannya tebel, bisa 2 digit bahkan bisa bigger gitu ya kalau momennya tepat. Biasanya kan kita tunggu dia reversal gitu ya, mostly emiten-emiten yang downtrend confirm reversal uptrend itu kan baru mulai naik kan. Itu kan biasanya perjalanannya long run tuh panjang. Gitu contohnya kayak misalnya auto misalnya. Dari downtrend satu kali break atau kayak Medco downtrend habis itu ada berita labanya besar kalau nggak salah di tahun lalu ya. Habis itu langsung meledaknya cepat. Nah, biasanya yang suka salah kita mengidentifikasi saham ini. Contoh paling sering ditanyakan kalau ke saya itu Ci, bank digital. Waduh, itu setiap saya live, setiap saya buat konten, pasti tanyanya Arto. Ya, pasti tanyanya Arto. Dari Arto 4.000, dari Arto 5.000, sampai sekarang kalau nggak salah udah 2.000. Atau udah di bawah 2.000, saya nggak tahu. Jadi, banyak yang menduga, Om, ini Arto udah mau reversal nih, udah bisa dong kita swing panjang. Saya bilang belum tentu, gitu. Bapak Ibu cek dulu, udah valid belum? Ya, jadi mungkin kelemahannya kita harus sering latihan menentukan bagaimana suatu tren itu valid untuk reversal. Kalau kita memang cari emiten yang benar-benar dari bottom, dari downtrend reversal ke uptrend. Ya, itu yang banyak suka fail. Jadi dianggapnya oh udah uptrend nih.
padahal itu masih buat pattern bearish continuation misalnya. Itu banyak banget yang kejebak gitu. Ya, dan fatalnya nggak mau disiplin tuh, Ci. Ya, udah tahu salah, nggak mau disiplin, ya makin dalam. Lalu mungkin yang kedua resikonya ialah sebenarnya kalau dibilang resiko kalau kita udah tepat nentuin trend following sebenarnya kecil ya. Paling resikonya kalau kita entry-nya ketinggian. Contoh misalnya, kalau kita lihat chartnya Medco, chartnya BRPT yang lagi on aja ya, ini disclaimer on ya, PGEO misalnya, atau KIN, ini kan EBT juga ya, PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Ini kan chartnya kalau kita lihat candle-nya kan miring banget ya, sudut kemiringan tuh naiknya curam banget. Ya, Nah kalau kita entry ketinggian, iya betul. Kalau kita entry ketinggian, itu juga kurang bagus gitu. Karena saya punya prinsip sebagus apapun emitennya, kalau kita entry-nya ketinggian ya saham itu jadi jelek. Gitu. Sebaliknya sejelek apapun dalam tanda kutip sahamnya, kalau timing entry kita tepat, itu saham bisa jadi bagus. Ya contoh terdekat lagi IMMN misalnya, kan banyak tuh yang FOMO di hampir 6.000. Gitu tadi pagi, tadi siang hampir ke 5.000. Itu kan dari 6.000 ke 5.000 kan udah hampir belasan persen hilangnya gitu. Jadi timing entry-nya di trend following juga penting. Jangan mentang-mentang yes uptrend pasti naik, tapi kalau timing entry-nya salah itu juga jadi fatal. Tapi selebihnya kalau dua hal tadi kita bisa atasin dan kita sabar ya Ci ya. Nah kita sesuai komitmen, jangan mau kita beli kan trend following panjang ya teman-teman ya. Tapi kita beli, besok kita mau cuan nih, pokoknya minggu depan harus jalan. Nah itu juga harus dihilangin tuh pandangan-pandangan kayak gitu, karena trend following kita ngikut perjalanan emitennya tuh, dan kalau kita lihat chart pasti chart itu naik turun dan berproses. Jadi ya butuh kesabaran juga kalau kita mau trend following. Kalau nggak sabar, saya rasa nggak susah sih Ci untuk jadi seorang trend following tuh susah kalau kita nggak punya kesabaran. Dan terus biasanya stoknya kuat ya, Om Silent ya. Makanya dia naiknya bisa kayak anak tangga gitu ya. Oh iya, betul banget. Sama ini nih, kalau jangan kalau sahamnya lagi sideways, jangan ngarep bakal jadi trend following ya. Iya. Itu juga suka banyak yang fail di situ. Oh ini mah fail lagi, sahamnya saham sideways, salah pilih ya. Karena kan betul. nggak semua saham bisa jadi anak tangga gitu ya. Kadang siksa terus. Nah itu ya. Ini kalau pakai trend following begitu ya. Nah ini kira-kira Om, ada yang nanya nih ya, kan EBT itu kan ada lagi satu sektor yang kelihatannya ada hubungannya nih, sektor CPO, karena kan dia punya lahan hutannya kan luas kan ya Om. Itu bisa jadi carbon credit kalau benar nggak sih? Gitu beritanya. Oke. Menurut Om sendiri kalau lihat dari pergerakannya ada yang menarik gak dari CPO? Apa udahlah yang lain dulu gitu? Oke, kalau CPO jujur sebenarnya saya pribadi ada melirik lah beberapa emiten gitu, karena secara logika CPO ini kan let's say ikutan naik tuh barengan waktu komoditi boom ya gitu ya. Dimana dari level 2000 3000 sempat ke 6000 7000. Ya itu panen lah. Kita tahu juga banyak emiten CPO yang naiknya, meskipun mungkin kenaikan emiten CPO nggak segila batubara, itu jauh banget. Tapi ada kenaikan, dan yang menjadi menarik menurut saya, ini disclaimer on ya teman-teman juga boleh sanggah, it's okay, kita belajar bareng-bareng. Yang menarik menurut saya simple lagi nih, harga CPO sekarang itu kurang lebih rentangnya tuh sideways-nya mirip, kurang lebih di 3.500 sampai 4.000. Teman-teman kalau cek dari let's say dari akhir tahun deh sampai sekarang kurang lebih harga di situ gitu ya, harganya di situ aja, dan sebenarnya tuh harga masih bagus karena sebelum pandemi CPO itu hampir nggak pernah di atas 3.000, koreksi kalau saya salah. Jadi dari dulu tuh, dari saya awal kenal saham itu CPO memang komoditi yang paling dijelek-jelekin orang karena harga CPO murah banget. Tapi sekarang masih bertahan di atas, harganya pada jatuh. Tentu kan ini mungkin definisi simpel dari salah harga ya Ci ya. Ketika let's say kalau kita asumsi harga minyak lagi tinggi tapi harga sahamnya pada jatuh, tentu kan kesempatan. Nah sama dengan CPO yang saya lihat ada fenomena bahwa dengan asumsi harga CPO-nya masih konsisten aja di situ, kita nggak usah ngarep dia break di 4.000 atau gimana, konsisten di situ tapi harganya makin turun, menurut saya ini kesempatan ya. Cuman mungkin apakah growth-nya mungkin bisa bigger
atau Anda ngarep multi-bagger, mungkin menurut saya enggak. Tapi ada potensial nggak? Dari kacamata investor menurut saya ada. Tinggal nanti nge-triggernya. Tadi kan CVV ada bilang perlu trigger katalis. Nah, itu yang mungkin belum ada di CPO. Tapi apakah menarik? Ya, logika yang tadi saya sampaikan membuat itu menarik. Karena harga sahamnya kalau kita lihat mostly pada turun. PBLA, DSNG, TAP gitu, kalau tonton cek chartnya downtrend. Tapi harga CPO-nya tuh masih di situ, nggak ikutan turun. Ini kan terjadi yang namanya divergen ya. Harga CPO-nya masih oke, jual harga tinggi, tapi harga emitennya turun. Nah, mungkin untuk validasi ya kita bisa cek nanti di Q3. Itu karena memang untuk Q1, Q2 saya lihat rata-rata emiten CPO masih kurang bagus. Ya, tapi ada potensi gitu. Tapi kalau mungkin tadi pertanyaan berikutnya terkait bursa karbon, jujur saya harus riset lebih lanjut ya Cia. Saya juga nggak berani asal ngomong karena bursa karbon juga mungkin peraturannya masih dalam tanda kutip ambigu ya Cia. Nggak tahu nih mungkin CVV udah baca atau belum, tapi kayaknya ambigu gitu, masih nggak tahu mekanisme detailnya seperti apa.